Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Di Indonesia, kita dapat menemukan berbagai macam ekosistem dan keanekaragaman hayati yang sangat indah. Oleh sebab itu, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya akan keanekaragaman dan keindahan alamnya. Pembentukan alam Indonesia tidak semata-mata muncul begitu saja, namun melalui proses yang panjang. Proses ini dikaji melalui cabang ilmu geologi, salah satu cabang ilmu kebumian yang mempelajari tentang bumi dan segala isi di dalamnya. Geologi menjelaskan mengenai material pembentukan bumi dan segala proses pembentukan bumi, baik di dalam bumi maupun di atas permukaan bumi. Proses dari kajian mengenai peradaban bumi kemudian disusun dan dimuseumkan untuk nantinya digunakan sebagai media pengajaran kepada masyarakat yang awam mengenai ilmu kebumian. Museum geologi berbeda dengan museum pada umumnya, yang hanya sebagai sarana untuk mempelajari sejarah. Museum geologi juga bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran geologi Indonesia. Oleh sebab itu, museum ini sangat menarik bagi wisatawan, karena koleksi-koleksi yang ada di dalam museum ini memiliki nilai-nilai sejarah kehidupan yang penting untuk dipelajari. Pada tahun 1850-an, jadi di Indonesia itu sudah dimulai penyelidikan geologi. Kemudian pada tahun 1920-an, hasil penelitiannya itu semakin banyak, tapi belum memiliki laboratorium dan juga ruang semacam dokumentasi. Lalu pada tahun 1928, oleh pemerintah Hindia Belanda dibangun satu gedung yang ditujukan untuk laboratorium dan museum. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 11 bulan dalam pengerjaannya. Kemudian pada tanggal 16 Mei 1929 itu diresmikan bertepatan dengan Kongres Ilmu Pengetahuan 4 se-Asia Pasifik. Di Museum Geologi, kita dapat menemukan berbagai macam benda-benda peninggalan yang berhubungan dengan geologi. Mulai dari fosil-fosil, flora dan fauna, bebatuan, hingga rekonstruksi bencana alam. Koleksi-koleksi tersebut terbagi menjadi 2 lantai, yang terdiri dari ruangan-ruangan yang telah dikategorikan berdasarkan fungsi dan isinya. Di lantai 1 terdapat 3 ruang utama. Yang pertama ada ruang orientasi di bagian tengah. Ruangan ini digunakan untuk menyambut para pengunjung dengan memberitahukan sejarah singkat dan informasi secara general mengenai museum geologi. Kemudian terdapat ruang sayap barat yang biasa disebut sebagai ruang geologi Indonesia. Ruangan ini berisikan tentang hipotesis terjadinya bumi, tatanan yang membentuk geologi Indonesia, keadaan geologi di berbagai wilayah Indonesia, serta fosil-fosil dan sejarah manusia. Masih di lantai yang sama, di bagian timur terdapat ruang sayap timur yang berisi sejarah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari primitif hingga modern. Selanjutnya di lantai 2 terdapat ruang utama, yaitu ruang tengah dan ruang timur. Ruang tengah berisi informasi
meket pertambangan emas terbesar di dunia yang terletak di Pegunungan Tengah Irian Jaya. Sedangkan di ruang timur memberikan informasi tentang aspek positif dan negatif tatanan geologi bagi kehidupan manusia. Jadi sesuai dengan konservasi geologi, kita koleksinya itu adalah batuan, mineral, kemudian ada fosil, lalu ada beberapa model dan replika penunjang ya. Jadi penunjang ketiga koleksi itu. Dan untuk koleksi unggulan, sebenarnya kita semua unggulan. Tapi biasanya orang kan ada favorit ya. Nah, jadi biasanya museum geologi dikenal dengan museum yang memiliki koleksi fosil seperti ada gajah. Nah, jadi di ruang tengah museum geologi ya. Jadi kalau misalnya datang ke museum itu akan ditemukan satu koleksi namanya fosil gajah Blora, Elphasis sundrindicus. Itu adalah fosil gajah yang juga menjadi favorit karena banyak orang berfoto pasti di sana. Terus kalau anak-anak cari dinosaurus ya, kayak yang ada di ruang sejarah kehidupan. Kalau misalnya untuk batuan dan mineral itu ada beberapa mineral yang sering digunakan menjadi bahan untuk batu akik atau batu mulia. Selain koleksi mengenai batuan dan mineral, kita dapat melihat sejarah perkembangan bumi dan terbentuknya Indonesia. Museum Geologi menyajikan koleksi fosil, artefak, dan bukti lainnya yang membantu memahami sejarah peradaban bumi. Dengan mempelajari batuan, fosil, dan perubahan lingkungan, museum ini memberikan gambaran tentang evolusi kehidupan. Museum ini juga memberikan gambaran tentang peran manusia dalam sejarah planet kita. Indonesia ya, jadi sejarah kehidupan itu berdasarkan skala waktu geologi itu dibagi ke dalam 5 masa. Jadi ada Archeozoikum, lalu ada Proterozoikum, ada Paleozoikum, ada Mesozoikum, dan Kenozoikum. Nah, Indonesia itu terbentuknya di masa yang terakhir ini, Kenozoikum. Jadi Indonesia itu daratannya muncul, ada yang terangkat, ada juga yang dia pisahan dari daratan-daratan yang lain. Itu sekitar 50 juta tahun yang lalu. Nah, itu juga salah satu penyebab kenapa di Indonesia sampai sekarang belum ditemukan fosil dinosaurus. Jadi kan dinosaurus itu hidup sekitar 250 sampai 65 juta tahun yang lalu. Rentang waktunya segitu, sedangkan Indonesia baru munculnya 50 juta tahun yang lalu. Jadi ada gap ya, sekitar 15 juta tahun. Nah, itu penyebab kenapa Indonesia nggak punya fosil dinosaurus. Iya, karena setting geologinya kan memang di umur lebih dari 2 juta tahun yang lalu kan Indonesia belum muncul ya, masih bentuk lautan, dan daratan itu muncul setelah ada pengaruh dari 2 lempeng tektonik utama itu yang mendekat, dan akhirnya muncullah Kepulauan Indonesia sekitar 2 juta tahun yang lalu. Jadi memang secara setting geologi buktinya memang di umur itu belum ada daratan yang besar ya. Ya, jadi memang pertanyaan yang cukup menantang ya untuk dari sisi saintifiknya. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan agama ya, apa dengan manusia pertama siapa, seperti itu. Nah, dari sudut pandang saintifik, kita Homo sapiens dengan manusia jenis lain yang disebut sebagai manusia purba itu yang secara ilmiah Homo erectus yang di Pulau Jawa itu, kalau yang di Indonesia itu
berbeda jalur ya. Jadi memang dua makhluk yang berbeda, kita dengan makhluk purba Homo erectus itu dua makhluk yang berbeda. Jadi Homo sapiens atau manusia modern masuk ke Indonesia fosil tertuanya sekitar 60 juta tahun yang lalu, ya baru kemarin-kemarin ya secara skala waktu geologi. Tapi kalau Homo erectus itu sudah masuk ke Indonesia, bukti fosilnya sekitar 1,5 juta sampai dia punah di 100 ribuan lah. Jadi tidak ada garis menerus ya, 100.000 sama 60.000. Nah itu tidak ada. Jadi memang kalau yang di konteks di Indonesia memang tidak ada hubungannya antara Homo erectus dengan manusia modern. Setelah menyimak informasi yang telah diberikan, kita jadi mengenal tentang Museum Geologi yang merupakan tempat untuk mempelajari dan memahami sejarah bumi, geologi, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya. Di sini kita disajikan berbagai koleksi dan informasi mengenai batuan, fosil, mineral, serta proses geologis yang telah membentuk planet kita selama jutaan tahun. Pengunjung dapat mempelajari tentang berbagai konsep geologi dan melakukan penelitian di bidang geologi mengenai evolusi kehidupan, perubahan iklim, dan dampak manusia terhadap lingkungan. Selain itu, Museum Geologi juga memiliki nilai penting dalam pelestarian dan perlindungan warisan alam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian bumi dan mengambil langkah-langkah berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam aspek keseluruhannya, museum ini dapat memperkaya dan mengembangkan pengetahuan kita tentang sejarah bumi, keanekaragaman hayati, dan peran manusia dalam langkah menjaga dan merawat lingkungan hidup. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. 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 Sudah sampai di rest area Brebes dengan penamakan cuaca yang agak mendung ini. Yap. Nah, ini lihat teman-teman kita dengan wajah-wajah yang bahagia. Tolong disorot ini, tunjukkan wajah bahagia kalian.